65% wilayah Kabupaten Tabalong terdiri dari hutan yang kaya akan flora dan fauna. Di dalamnya terdapat berbagai jenis spesies hewan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi manusia. Salah satu hewan yang paling berguna dan bermanfaat adalah hewan kelulut. Kelulut merupakan salah satu hewan yang sangat berpotensi untuk menghasilkan madu. Madu dikenal memiliki segudang manfaat. Biasanya kita mengenal lebah sebagai penghasil madu. Nah, kali ini kita akan menelusuri lebih dalam mengenai madu yang dihasilkan oleh kelulut. Madu kelulut memiliki banyak manfaat baik di bidang kesehatan maupun kecantikan dan mampu mengobati berbagai macam penyakit. Tepatnya di kebun Pak Syahbani yang terletak di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai. Kita akan melihat proses pembudidayaan madu kelulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ragam Tabalong, kita sekarang berada di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Kita kali ini akan menanyakan bagaimana pembudidayaan madu kalulut. Ya, madu kalulut ini madu yang khas Tabalong. Di samping saya ada Pak Syahbani, ini akan menerangkan bagaimana nanti bagaimana merawat dan menjaga dan memelihara madu kalulut itu. Ya, bisa diterangkan Pak bagaimana Pak? Sebenarnya untuk pembudidayaan madu kelulut itu sebenarnya tidak terlalu susah. Cuman saja kita perlu ketelitian dan kehati-hatian. Pengembangan budidaya madu kelulut ini sebenarnya kita hanya bisa memanfaatkan waktu, ya, seefisien mungkin, tidak banyak memakan waktu dan tidak terlalu banyak memakan biaya, tetapi insya Allah akan membawa menambah pendapatan dan income kita. Nah, oleh karena itu, kenapa saya ingin membudidayakan madu kelulut itu asal muasalnya adalah karena melihat sekarang susahnya kita mencari madu yang asli. Kan banyak madu sekarang madu buatan, sehingga orang ingin minum madu tetapi akhirnya menjadi penyakit. Nah, berdasarkan berlatar belakang itu, saya berpikir karena juga saya pun mensumsi madu, alangkah baiknya saya mengembangkannya sendiri. Sekaligus juga untuk memberikan kepada orang lain agar bisa mendapatkan madu yang asli sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi dirinya. Karena manfaat madu itu sangat baik dan bahkan kalau untuk madu kelulut itu manfaatnya lebih banyak daripada madu lebah biasa. Pembudidayaan madu kelulut masih terbilang jarang dilakoni karena madu yang dihasilkan serangga ini hanya terhitung sedikit. Tapi jangan salah, meskipun sedikit, madu kelulut dipercaya memiliki khasiat yang lebih tinggi dibanding madu lebah pada umumnya. Selain itu, kelulut memproduksi propolis yang terhitung lebih banyak dibanding lebah. Lampu kurang pencahayaan Pria yang berprofesi sebagai guru pengawas di kantor Kementerian Agama ini membudidayakan 3 jenis kelulut yang menghasilkan varian rasa madu yang berbeda pula. Nah, makanya dari itu saya di sini ada mengembangkan ada 3 koloni, ya, koloni madu. Ada yang namanya Thoracea, ada yang namanya Melina, dan ada juga yang Itama. Tetapi yang bagus dikembangkan itu adalah pertama Melina. Yang pertama adalah Melina, yang kedua Thoracea. Ya, yang ketiga di sini saya coba kembangkan adalah Melina tadi. Nah, Itama ya, maaf. Jadi ada yang lebih baik dikembangkan itu Itama sama Thoracea. Kenapa? Kalau Itama dan Thoracea itu dia sifatnya tidak mengganggu orang lain. Artinya dia dalam bahasa agama itu ya lakum dinukum, artinya punya orang. Tetapi kalau kalau Melina itu dia bisa ngambil punya orang, bangsa rampok itu. Nah, makanya itu kalau kita membudidayakan Melina itu harus
dengan lahan yang berbeda daripada yang Thoracea atau Itama tadi. Itu makanya oleh sebab itu bisa kita lihat nanti di sana ada beberapa jenis, ada yang namanya Melina, ada yang namanya Thoracea dan ada juga Itama. Kalau Melina nanti di sana. Ya, sekarang kita lihat di sana. Ragam Tabalong, kita melihat langsung ke tempat lokasi. Ya. Termasuk apa ini, Pak? Ini Itama ini. Oh, ini Itama, Pak ya. Itama ini. Jadi bisa dibedakan nanti, Pak ya. Yang mana kelulut Itama, Thoracea dan Kalau kelulut Itama itu hitam. Kalau orang bilang di sini namanya kelulut gunting. Oh, kelulut gunting. Jadi kalau orang Tabalong bilang itu kelulut gunting. Iya. Tapi kalau dalam bahasa asingnya itu namanya Itama. Itama ini namanya. Nah, tapi ada juga yang namanya itu nanti master kelulut kata orang. Kalau dalam bahasa Latinnya itu namanya Thoracea. Trigona Thoracea namanya. Itu ada di sana, makanya karena mereka bilang itu adalah king. Makanya saya bikinkan semacam itu ada rumah yang agak bagus daripada yang lain. Oh ya, masternya, Pak ya. Karena disebut dengan master tadi. Makanya saya sebut itu dengan sebutan istilah saya sendiri itu adalah rumah kelulut atau mahligai kelulut, atau juga disebut dengan istana kelulut, saya bilang. Saya bilang istana kelulut kalau dalam bahasa Banjar. Tapi pada umumnya, Pak, yang kelulut ini yang umumnya sering di tempat-tempat orang itu yang liar, ada tumbuh di rumah-rumah bangunan orang. Apakah ini, Pak, jenisnya? Macam-macam. Oh, macam-macam. Nyata ada yang jenis Itama, ada yang jenis Tritiginola, ada juga yang bernama Titera saya Epididymis apa Pak? Yang sangat kecil. Itu yang sangat kecil itu dan sangat nakal. Nah, makanya itu ada biasanya di pintu dia itu yang kecil-kecil. Tapi itu bisa menghasilkan, Pak? Menghasilkan dan madunya agak manis. Agak manis yang di rumah-rumah bangunan. Tapi sedikit karena orangnya kecil kan. Nah, itu. Lainnya seperti ini. Kalau yang ini yang kita kembangkan biarkan ini. Karena apa? Karena ini yang pertama tidak terlalu mengganggu kawannya yang lain. Ya. Thoracea itu kalau dalam bahasanya tadi kingnya. Kingnya nih, Pak ya. Atau merupakan istananya. Nah, makanya itu saya buatkan istananya ini. Nah, ini di sini karena agak mewah sedikit lain, karena dia adalah dalam bahasanya ada kingnya di sini. Kingnya di sini, Pak ya. Master kelulut namanya di sini. Kenapa dibilang master? Karena besar daripada yang lain. Iya. Dan yang paling besar di sini untuk di kawasan kita sini. Dan ini agak susah dicari. Oh, agak susah. Jarang sekali dalam umpamanya ada sampai 50 batang itu paling satu yang kita bisa dapatkan. Kalau boleh tahu Bapak ini dapatnya dari mana, Pak? Ini di daerah sini. Daerah sini juga. Semua Pak, daerah sini. Jadi ada kita kawan-kawan yang kita minta untuk mencari ke dalam. Nah, begitu sudah ketemu pohonnya, kita akan datang. Dan kita akan memberikan instruksi bagaimana cara menebangnya, cara memotongnya. Mengangkat ini langsung dengan pohonnya seperti ini, Pak. Iya. Batangnya langsung, Pak ya. Iya, pohonnya ini sebenarnya pohonnya tinggal cara pemindahan pohonnya ini aja, Pak ya. Yang ke sini. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, bagaimana cara memanennya nanti, Pak? Ini memanennya akan diambil di atas sini. Ini ada tutup namanya. Nah, ini ada tutupnya di sini. Nah, makanya nanti kita akan praktekkan pada sisi yang akan datang bagaimana cara memanennya. Cara memanennya. Nanti kita akan di tempat lokasi yang lain. Ini bisa dibuka di sini, ya. Ini tutup ini. Tutupnya, Pak ya. Kalau dibuka ini mungkin orangnya banyak di dalam, Pak ya. Iya, banyak orangnya. Ya? Ini banyak di sini. Ini kita bisa koloninya di sini. Sini Pak masuknya ya. Jadi madunya di sini. Madunya akan naik ke sini. Dan ini sudah mulai naik dia. Tapi tidak terlalu banyak belum, karena masih usianya beberapa bulan ini. Ini pohonnya ini. Ini jadi dari batang apa ini, Pak? Kalau boleh tahu. Ini kalau orang sini bilang pohon jingah. Ini besarnya kemarin diameternya hampir 1 meter diameternya kemarin. Diameternya. Karena terlalu besar, susah kita ngangkat. Ya. Akhirnya kita kasih diperkecil agar mudah mengangkatnya. Ya, benar, Pak. Ya. Udah berapa bulan ini, Pak, umurnya ini, Pak? Ini kurang lebih 4 bulan. 4 bulan sudah di sini. Kurang lebih 4 bulan di sini.